Halo anak-anak, kita bertemu lagi dengan Lause Ana ya. Hari ini Lause mau mengajak anak-anak memuji Tuhan. Dan anak-anak yang di rumah harus memuji Tuhan dengan sukacita ya. Walaupun kalian di rumah dan kita tidak bisa bertatap muka langsung. Nah, tapi dalam memuji Tuhan kita harus dengan senang, dengan semangat ya. Tetapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak di rumah bisa ikut Lause berdoa. Kita ambil sikap doanya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami masih bisa memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong, semoga anak-anak yang di rumah tetap menjadi anak yang takut kepada Tuhan dan menjadi anak yang taat. Ampuni dosa yang kami lakukan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, anak-anak di rumah kita mau memuji Tuhan, yaitu nomor 23, kerja buat Tuhan Manise. Dengar suara Tuhan, terlalu Manise, panggil kita semua, terlalu Manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu Manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayan Tuhan terlalu Manise. Kerja buat Tuhan terlalu Manise, walau pikul salib terlalu Manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu Manise. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayan Tuhan terlalu Manise. Oke anak-anak, selanjutnya kita mau memuji Tuhan yang kedua. Kita buka nomor 43. Nomor 43, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke anak-anak, pujian kita cukup sampai di sini. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Diharap anak-anak di rumah dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih. Dadah. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di dalam video untuk sekolah minggu pada hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita mau kita belajar firman Tuhan. Marilah kita berdoa dahulu. Kita doa yuk.
Bagaimana kita berdoa anak-anak? Kita 1. Lipat tangan, 2. Pejamkan mata, 3. Tunduk kepala. Ayo kita berdoa, yuk. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami diberi kesempatan memuji nama Engkau. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan pengajaran firman-Mu. Mohon Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Kami serahkan semua ini, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, kita jumpa lagi di dalam pembelajaran video pada hari ini. Nah firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu dari Wahyu pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Apa? Wahyu pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke berapa? Ke-12. Nah hari ini Pak Rudi akan bercerita tentang sangkakala yang kelima. Keberapa? Kelima. Nah, jadi apa itu sangkakala? Sangkakala adalah nama lain dari trompet. Anak-anak tahu trompet yang ditiup biasa tahun baru? Pet. Nah, itu. Nah, itu bunyi trompet. Nah, pada waktu itu trompet kalau dibunyikan ya ada 2 acara atau 2 momen. Yang pertama trompet untuk perang. Ya, zaman dulu, zaman kerajaan itu mereka perang. Sebelum mereka perang, mereka bunyikan trompet. Ya, trompet. Yang kedua, kalau menang perang, mereka akan berpesta dan akan masuk ke dalam kota dengan bunyi trompet. Wadah mereka menang. Jadi hari ini kita akan belajar tentang trompet yang kelima. Nah, trompet apa sih? Ini adalah trompet perang. Apa? Perang. Apa yang terjadi pada trompet yang kelima ini atau pada sangkakala yang kelima ini? Mau tahu tidak? Nah, sekarang kita lihat. Ya. Kalau kita mau melihat dalam Wahyu pasal 8 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13, kita akan melihat trompet pertama sampai trompet yang ke-4. Itu adalah trompet perang. Trompet malapetaka. Apa itu malapetaka? Trompet kesengsaraan, perang, ya. Jadi apa yang terjadi pada trompet kelima? Kalau kita melihat bahwa pada trompet yang kelima, ya, itu dikatakan dalam ayat firman Tuhan Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai yang kelima, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya atau trompetnya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap, dan asap lubang itu, dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ini adalah penghakiman dari Allah. Ya.
Ini penghakiman dari Allah untuk orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang bersekutu atau berkawan dengan si setan. Tuhan akan menurunkan malapetaka yang besar. Ya. Dan dikatakan di sini siksaannya seperti kalajengking. Apa itu kalajengking? Kalajengking itu Scorpio atau kalajengking ya. Dia kalau menyengat orang bisa sampai mati. Bisa apa? Sampai mati. Nah, kenapa mereka dihukum? Karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak mau dengar siapa Tuhan Yesus. Mereka tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Makanya Allah menghukum mereka. Dan mereka itu ya, Allah menghukum mereka sampai mereka mau mati. Minta mati. Mati. Kalian tahu nggak, zaman sekarang musim COVID-19 itu bukannya menurun, tetapi meningkat seluruh dunia kena COVID-19. Penyakit yang sampai sekarang masih tidak ada obatnya. Dan begitu banyak orang mati. Udah suntik virus, ada lagi varian yang baru. Ya, orang sudah pusing dengan ini, stres. Dan belakangan ini Pak Rudi mendengar ada orang yang bunuh diri. Artinya mereka minta mati loh. Tapi di sini dikatakan orang minta mati tapi tidak mati-mati. Artinya mereka hidup tapi setengah mati. Susah sekali. Ya, itu dihukum oleh Allah untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Allah menghukum mereka untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu Allah menghukum mereka. Jadi gimana? Kalian mau percaya enggak? Kalau enggak percaya gimana? Akan dihukum Allah. Enggak mau, ya? Kena sengat lebah aja, nangis. Apalagi kena sengat kalajengking, dikatakan di sini seperti sengat kalajengking, mau mati enggak bisa, mau hidup pun setengah mati. Nah, ini yang bahaya anak-anak ya. Jadi bagaimana cara kita untuk melewati semua penderitaan itu? Kalian harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kalau kita melihat lagi dari ayat 6 ya. Pada masa itu orang mencari maut, artinya orang mencari mati. Tetapi mereka tidak mati. Ya, mereka ingin mati tetapi mereka enggak mati. Itu menggambarkan penderitaan yang luar biasa sehingga mereka menderita. Mau minta mati. Mana ada orang yang mau minta mati? Tapi di sini dikatakan mereka sudah stres, sudah putus asa, sakitnya minta ampun, disiksa, ya, dan mereka minta mati. Kalau orang yang minta mati berarti mereka apa? Bunuh diri, ya. Nah, di situ Tuhan menghukum manusia sampai manusia sudah nyerah. Kalian tahu nggak zaman sekarang, ya? Kalian kalau nggak hati-hati kena COVID, kalian kalau nggak sembuh ya mati. Kena COVID pun menderita sekali. Sesak nafas, ada yang nggak bisa tidur, ada yang lemah sekali. Nah, itulah penghukuman Tuhan. Kalau kalian tidak percaya Tuhan Yesus, itu kalian dihukum. Tapi kalau kalian percaya Tuhan Yesus, kalian nggak bakalan dihukum. Kalian akan masuk ke dalam surga. Surga itu nggak ada air mata, ya, nggak ada kesusahan, happy terus, senang terus, bergembira, menyanyi terus. Ya, jadi Pak Rudi harapkan kalian semua harus percaya kepada Yesus agar kalian tidak dihukum oleh Tuhan di dalam api neraka. Di neraka tempatnya sungguh-sungguh nggak enak. Dikatakan ya dalam Markus pasal 9 mengatakan apa?
Neraka, apinya nggak padam, ulatnya nggak mati. Itu menggambarkan siksaan yang luar biasa, sehingga manusia minta sehingga manusia sudah benar-benar tersiksa di situ. Jadi anak-anak, apa kuncinya? Percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Percaya Yesus sudah mati di kayu salib demi menggantikan kita. Yang kedua, Yesus dikubur. Yang ketiga, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, memberikan kita pengharapan supaya kita mempunyai hidup yang kekal di mana? Di sorga. Yang keempat, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada orang percaya. Kalau kalian percaya kepada Yesus sekarang, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada kalian secara rohani. Oke anak-anak, ingat ya. Untuk hidup di surga, kuncinya apa? Percaya pada Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami agar kami tidak disiksa oleh Tuhan karena kami tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Kami dapat bagian kerajaan surga yang sukacita yang begitu luar biasa. Terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Bye-bye.